Udah muncul kah? Ya. Oke, bentar saya full screen. Udah. Sip, sip, sip. Nah, udah jelas kan? Jelas. Oh, please guys, kamera saya guys. Oke. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Agung dan juga selamat pagi teman-teman. Jadi di sini kalian udah tahu lah ya nama aku siapa. Nadine Farlina Krisanti dari kelas 9A, nomor absen 19. Jadi pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan karya patung saya. Langsung aja kita mulai. Nah, jadi ini karya saya buat pot unta gitu, sebuah kerajinan tanah liat karya Nadine Farlina Krisanti. Ini saya foto sama karya saya. Nih guys. Terus kita lanjut. Nah, nama karyanya itu saya beri nama Mini Pot Unta. Jadi di sini tuh untanya terus ini saya punuknya ilangin, saya bolongin tengahnya buat naruh tanamannya. Gitu. Terus selanjutnya alasan saya, kenapa saya lebih memilih tanah liat daripada gipsum? Karena tanah liat itu lebih menantang. Terus apa ya, sensasi waktu kita membentuknya tuh lebih ada gitu loh teman-teman. Terus kenapa saya pilih dan membuat unta? Karena emang jarang yang buat kerajinan unta. Saya lihat punya teman-teman tuh yang di Instagram bikinnya kelinci, gajah, hewan-hewan yang udah umum. Jadi sekali-kali gitu buat unta. Inspirasinya saya dapat dari Google, awalnya jerapah. Nah ini video prosesnya langsung aja kita tonton. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Farlina Krisanti dari kelas 9A. Di sini saya mau membuat kerajinan dari tanah liat, mau bikin jerapah gitu. Ya, terus ini di sini referensi karyanya. Semoga berhasil lah ya. Kalau sampai gak berhasil ya pokoknya harus berhasil. Langsung aja kita mulai. Nah, oke, jadi itu tadi video prosesnya. Kalau teman-teman perhatiin ya, awalnya aku bilang mau bikin jerapah, tapi di akhirnya ada alpaka. Maksudnya tuh gimana kok jadinya unta? Jadi gini sejarahnya. Kan saya tuh ngebuat dah. Awalnya kan nggak saya cat gini. Awalnya tuh warnanya gini yang kayak di bawah gini. Apa ya? Warna tanah liat aslinya. Saya buat bentuk dasarnya. Udah saya biarin tuh biarin di meja. Terus adik saya bilang, Kak, kayaknya bagusan ini jangan jerapah deh, tapi dijadiin alpaka. Ya udah, terus saya lihat, iya ya, ini kalau jadiin alpaka lebih cocok karena bentuknya gini, lehernya juga agak gede kan. Kalau jerapah kurang langsing dan kurang tinggi lehernya. Terus saya warnain alpakanya tuh yang warna coklat, kayak yang tadi ada di akhir video. Saya warnain warna coklat. Nah, nggak taunya cat coklat akrilik saya yang bekas kemarin lukis itu coklatnya merah bata kayak gini. Ya udah deh jadinya gini. Saya bingung. Lah, ini jadinya jerapah, unta, apa Kak? Saya sampai tanya Pak Agung, Pak, menurut Bapak gimana ini? Ini hewan apa gitu kan? Terus akhirnya saya mikir beberapa jam gitu. Ya udah deh jadinya unta. Yeay. Jadi gini, ini hasilnya teman-teman. Tapi kadang ya ini udah nggak pot lagi. Kadang saya taruh di sini karet, jepit, udah beda fungsi. Oke, lanjut. Selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan waktu, bahan, dan juga alat. Tantangannya tuh apa sih dalam proyek ini? Yang pertama itu susah membuat bentuk dasarnya. Karena saya pakai tanah liat, kalau misalnya kebanyakan air jadi lembek. Kalau misalnya kalau misalnya kurang air nanti jadi keras. Jadi kadang harus bisa pakai feeling aja gitu. Airnya seberapa, dicampurinnya berapa. Terus tantangan selanjutnya itu pengambilan foto. Karena yang kalau teman-teman lihat di cover tadi yang foto aku gini, nunjuk gini.
Nah itu di fotonya saya minta tolong sama adik saya. Ya tahu sendirilah ya yang punya adik tuh gimana, kalau minta tolong pasti ribut dulu. Itu banyakan ributnya sih. Selanjutnya tentang waktu. Waktu pembuatan tanah liat ini saya butuh 4 hari. Yang hari pertama itu pembuatannya, terus hari ketiga sisanya ini saya pakai buat pengeringan sama pemberian warna. Lalu bahan dan alat yang saya pakai itu ada tisu, air, tanah liat, tusuk gigi, alas atau papan, biar mejanya tuh nggak kotor. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih yang saya dapat dari materi ini. Yang pertama, saya semakin kreatif dan berani mencoba, karena ini baru pertama kalinya seumur hidup saya bikin kerajinan dari tanah liat. Terus mempelajari hal baru yang tentunya menambah pengalaman. Yang tadi saya bilang itu pertama kalinya saya membuat tanah liat. Terus dari sini, karena ini kegiatan baru, saya jadi menemukan aktivitas baru yang bisa dilakukan di rumah. Mencoba hal baru dan tanah liat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya juga belajar untuk menghargai imajinasi tiap orang. Waktu saya posting ini di Instagram, terus saya lihat tuh hashtagnya yang patung ISR, karyanya temen-temen tuh unik-unik lah ya. Ada yang bentuknya sama dengan hewan aslinya, ada yang beda jauh. Nah dari situ saya belajar untuk gimana caranya bisa menghargai imajinasi tiap orang. Gitu teman-teman. Terus ini presentasi dari saya kasih kalimat dikit-dikit lah ya. Berkaryalah sesuai imajinasimu, tak perlu takut akan perkataan orang nantinya. Intinya lakukanlah apa yang kamu pikirkan. Jadi gitu, terima kasih semuanya. Oke, thank you Nadine. Tepuk tangan dong buat Nadine. Bagus. Stop share, Pak. Oke, iya. Saya nggak kuat lihat ontanya. Nggak kuat saya. Nggak kuat. Nah, kenapa? Enggak ya. Sebelum saya membahas punya Nadine, jadi presentasi kali ini semua karya kalian itu hanya saya yang memberikan masukan ya. Karena nanti kalaupun ada kesempatan expo, pasti dari salah satu kalian sudah nyiapin pertanyaan dari sekarang ya. Karena kan siapapun yang expo sudah kita bahas di pertemuan kita ini. Jadi kalau sebelum saya lebih dalam juga, kalau saya menilai presentasi di kelas itu, saya menganggap semua itu kosong ya, kosong. Terlepas saya sudah tahu Nadine, Lauren, mungkin juga Jepa ataupun sebagainya. Cincin itu saya nggak menganggap mereka itu posisinya 1 atau 2 atau 3 ya dibanding teman-temannya di kelas. Semoga dipahami ya. Jadi saya tahunya Nadine ya hari ini dia presentasi ya Nadine yang hari ini, bukan Nadine yang saya kenal kemarin itu. Sehingga saya lebih fair menilainya. Dari presentasinya Nadine ini, satu hal yang perlu kita cermati dan kita apresiasi adalah dia mampu mempresentasikan dengan cara bercerita ya. Jadi kita tuh enak. Itu teman-teman usahakan menjadi cara Nadine dipakai ya. Bahwa kita presentasi itu sebenarnya cuma bercerita aja. Apa yang ada di presentasi, kontennya itu hanya mewakili apa ya, poin-poin aja. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan poin tersebut. Nah, walaupun mungkin teman-teman di sini apaan sih nggak jelas banget, ngapain sih jelasin segala. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Seperti di pernyataannya Nadine terakhir itu ya, lebih menghargai imajinasi orang lain. Bagaimana kita bisa menghargai? Karena kita pernah merasakan bikinnya, betapa susahnya, betapa menyebalkannya, kan? Betapa menyenangkannya membuat karya itu. Walaupun hasilnya kadang nggak memuaskan, tapi kan di situ senang ya. Saya pernah mencoba, saya pernah bikin ternyata kayak gitu ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang sudah nyoba dan bereaksi seperti Nadine itu bisa lebih menghargai karya orang ya. Bahwa membuat karya itu nggak gampang. Kalau kalian pernah lihat yang kemarin pernah lihat sengketanya Warkop nggak yang terakhir ini Warkop sama Warkopi yang mirip Warkop tuh pernah dengar beritanya? Nah ya. Kalau Warkop tahu ya. Nah terakhir itu ada sebuah sepele sebenarnya itu. Mereka mengatasnamakan semacam Warkop KW gitu ya. Tapi dia tidak meminta izin dan lain-lain. Di situ terlihat sederhana ya, mereka hanya niruin gaya-gaya Warkop yang original. Tapi mereka melupakan etika dalam kehidupan bersosial bahwa harus minta izin dan lain-lain. Harus ada mengapresiasi dalam bentuk uang mungkin, ucapan terima kasih,
itu dilewatkan teman-teman. Nah, jadi nggak beda dengan karya-karya ini ya. Walaupun Nadine bikinnya apa ya, lelah, capek gitu kan, kita harus menghargai dia kan ya sebagai orang yang sudah berusaha. Jangan terus Din itu kau bikinnya kayak gitu doang, apaan sih, itu kan gampang. Nggak gitu caranya. Tetap kita coba apresiasi, memberikan apa ya, penghargaan. Saya senang cara presentasinya ya. Ini sebuah contoh yang bagus. Kebetulan di awal ya. Tadi di kelas 9C banyak sekali yang sekedar ini. Alasannya bikin saya merasa saya merasa hanya memberi beban kalian gitu. Karena alasannya banyak kan gini. Karena menggunakan ini paling gampang. Karena ini paling simple. Karena ini bahan yang gampang dicari. Itu kan hanya seakan-akan ini tugas dari Pak Agung loh, kerjain, udah beres gitu kan, karena gampang. Tapi kamu nggak dapat sesuatu, nggak dapat value atau pembelajaran apapun kan kayak gitu itu. Hanya sekedar lelah mengerjakan tugas saja. Tapi kalau melihat di pernyataannya Nadine tadi bahwa dia jadi bisa menghargai karya orang lain, terus bisa juga, saya lupa tadi 2 hal di atas itu apa aja ya Din ya. Apa tadi Din, menulis apa tuh? Termasuk dia, Menghargai imajinasi orang lain, terus mencoba hal baru, sama menambah pengalaman gitu, Pak. Nah, mendapatkan pengalaman ya. Itu saya sebagai guru tuh senang tuh. Semua guru saya rasa senang kalau ada yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau alasannya ya itu tadi, saya jadi selesai tugasnya gitu kan, nyebelin banget ya. Saya jadi selesai tugas SBK-nya. Karena bahan gipsum itu gampang, tidak bikin saya ribet. Nah itu tuh, gantilah kata-kata itu menjadi, karena menggunakan gipsum itu menantang bagi saya. Karena ini pengalaman pertama, kan lebih enak. Walaupun hanya kata-kata, tapi itu meneduhkan gurunya juga. Mungkin teman-teman yang lain juga lebih termotivasi bahwa itu menantang, bukan menjadi beban. Bagus ya. Terlepas dari saya sudah tahu Nadine, dia membawakannya dengan santai, tapi semua itu tersampaikan dengan jelas. Bahkan dia sempat-sempatin menjelaskan bahwa saya yakin tidak semua peduli dengan itu tadi alpaka atau itu jerapah ya. Saya yakin itu nggak ada yang terlalu peduli banget banyak kan. Tapi dia alpaka itu apa, Pak? Hah? Alpaka itu apa? Alpaka itu seperti unta tapi dia nggak ada punuknya ya. Yang suka meludah gitu bukan, Pak? Apa? Yang suka meludah gitu bukan, Pak? Ya, suka mudah sama suka itu nyeruduk-nyeruduk. Laman. Lucu, Pak. Saya pengen melihara alpaka. Lucu gitu, dinaikin kayaknya bagus itu. Kalian pernah nonton itu nggak di Instagram atau di YouTube? Ada tuh alpaka yang reporter lagi meliput di acara di itu kebun binatang alpaka itu banyak. Tahu-tahu alpakanya nyeruduk gitu. Ada itu. Searching nanti kalau saya cari ada. Saya pernah nonton itu. Untuk alpaka itu kan mereka baru tanya sekarang, Din, apa itu alpaka? Padahal Nadine sudah selesai ya. Dan Nadine bukan mengerjain itu kan, jadinya malah unta. Saya lihat apa sih ini. Tapi sekali lagi tidak semua orang tidak semua orang tahu dan semua orang juga kadang mau tahu. Nah, itu bingung ini ya. Ada yang mau tahu, ada yang nggak mau tahu. Tapi kita sebagai seorang presentasi atau orang yang mau menyampaikan, seperti kita promosi lah. Pasti kan kita dari 10, 2 orang setuju dengan presentasi kita kan harusnya bangga ya. Kita ada proyek gede gitu misalnya, presentasi ke 5 perusahaan, 2 perusahaan deal, kenapa kita harus pusing kan gitu. Jadi Nadine hari ini mempresentasikan karyanya, berharap teman-teman terinspirasi. Itu. Kalau saya sih masuk ya, bagaimana dia menceritakan foto aja sama adiknya harus ribut. Nah itu bagus. Bahwa kakak adik memang sering terjadi kayak gitu. Apakah itu penting? Secara presentasi nggak terlalu penting. Tapi untuk pengetahuan kita di rumah, kita kan merasa seirama ya. Kita merasa, aku juga ngerasain loh di rumah kayak gitu. Jadi akan memperhatikan presentasinya Nadine lagi. Oh iya Nadine ya, saya pernah kayak gitu juga. Nah itu
apa namanya ya istilahnya, cara menariknya seperti itu. Kalau saya ngajar hanya berbatas sama materi, saya yakin kalian nggak akan terlalu tertarik materi saya. Tapi kalau saya ceritain tentang pengalaman saya, tentang kisah hidup saya ketika membuat karya-karya tersebut, saya yakin lebih menarik kan? Nah gitu. Soalnya Oke. dari pengalaman ya, Pak. Apa? Soalnya dari pengalaman. Ya, karena kalau kita hanya nyuruh itu, sekali saya bilang ke OSIS ya, kalau kita hanya menyuruh itu saya rasa nggak fair ya. Tapi kalau kita berbagi pengalaman yang pernah kita lakukan, saya rasa nggak ada rasa disuruh jadi. Tapi adanya rasanya termotivasi, tertantang bahwa oh ternyata Pak aku pernah bikin juga kok, bukan hanya omong kosong gitu. Saya rasa itu yang sering saya ajarkan ke kalian. Oke, terima kasih Nadine ya. Makasih juga, Pak. Ya.